Jadi dalam ayat 35 dalam surah Al-Baqarah, terlebih dahulu Adam tinggal di surga ya. Di surga ya. Surga yang mana? Nah, ini tidak dijelaskan di dalam Al-Quran ya. Surga yang mana? Sejumlah para ulama mengatakan bahwa surga ini akan menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kampung halaman kita, kampung akhirat kita adalah di surga itu. Itu pendapat yang pertama. Atau pendapat yang kedua adalah nama surga itu tidak disebutkan. Sehingga bagi kita cukup surga itu tidak mencari-cari apa itu surga yang pernah ditempati oleh Adam dan Hawa ya. Jadi bukan surga yang memang dijelaskan oleh para ulama di kita ya. Semacam Al-Hafidz Khalid Basalamah atau yang lainnya. Tapi saya cenderung ke pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua. Karena tidak ada di dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis yang menunjukkan penjelasan zahir ayat ini, ayat 35 ini. Tidak ada. Dijelaskan saja wa zaujukal jannah. Tidak dijelaskan surga yang mana. Bukan surga yang surga dunia, bukan ya. Bukan juga surga dunia. Bukan surga nanti tempat kembali kita. Bukan juga. Tapi ini surga yang memang keduanya berdiam diri di surga. Tinggal di surga. Sehingga jelaslah tidak ada penjelasan yang konkret, yang otentik tentang surga itu. Maka tugas kita mengimani saja gitu. Mengimani saja dalam hal itu ya. Nanti itu dijelaskan lebih terperinci kalau saya ada kesempatan ya. Karena kita tidak hendak membahas tentang itu ya. Kemudian waqala minha raqadan haitsu syi'tuma. Dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Disuruh untuk makan, diberi kebebasan, diberikan nikmat yang tidak terhingga di surga itu. Karena itu kita harus mengingat kebesaran Allah ini. Wala taqrabu hadhis syajarah fatakuna minadz zalimin. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini. Nah ini ya. Janganlah dekati pohon ini. Pohon apa itu? Nah itu ya. Nanti kita akan kupas ya. Kupas kulit dan isinya ya. Juga buah ya. Kupas kulit dan isinya gitu. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan ini pohon ini ya. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Yang artinya adalah merugikan dirinya sendiri ya, maupun orang lain. Al-ayah. Diriwayatkan dalam hadis dari Abu Hurairah
radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah bertutur ada sebuah pohon di surga, kalau ada seorang penunggang kuda selama 10 hari ya, kalau nggak salah itu ya, selama 10 hari berjalan di surga itu ada sebuah pohon dan tidak akan usai untuk berkelana di batang-batangnya, cabang-cabangnya. Jadi nggak pernah usai 10 hari itu ya. Nah itu ya. Hanya saja hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ad-Darimi dan didoifkan ya. Doifkan oleh Suhaib Al-Arnaud ya. Rahimahullah. Jadi hadis ini doif ya. Dijelaskan itu pohon khuldi ya. Itu riwayat yang pertama. Kemudian gurunya Gundar ya, menjelaskan bahwa pohon khuldi tapi tidak di sana. Artinya tidak demikian disebutkan secara terperinci. Hanya saja syajaratul khuld itu disebutkan oleh siapa? Disebutkan oleh setan. Di dalam surah Toha ya, ayat 120. Surat keberapa Toha? 20 ya. Silakan lihat ya. Waswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi. Ini ya syahidnya, ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabala. Kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepadanya dengan berkata, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian. Jadi disebutnya pohon khuldi ya. Iya, sebutannya itu. Dan kerajaan yang tidak akan binasa. Dan juga riwayat yang lain. Hanya saja disebutkan oleh para ulama tafsir termasuk Syekh Abdurrahman bin Nasir Asy'adi, para tafsir salaf juga demikian menyebutkan tidak ada yang sahih mengenai syajaratul khuldi ya. Jadi tidak ada yang sahih mengenai syajaratul khuldi. Yang ada itu hanya dari surah Toha ayat 120. Itu pun dari siapa? Dari setan ya. Jadi dari setan itu pun ya memang firman Allah ya. Firman Allah tapi asal usulnya dari iblis ya. Dari iblis asal usulnya. Tapi dijadikan dijadikan dalil bahwa pohon yang dimaksud dalam surah Al-Baqarah ayat 35 adalah syajaratul khuldi. Itu adalah keliru ya sebenarnya. Itu adalah keliru. Karena ia berdalil dengan perkataan setan gitu ya. Kalau bisa dibilang ya. Kalau bisa dibilang ya. Kecuali kalau dia berdalilnya dengan hadis-hadis yang doif yang barusan yang saya sebutkan ya. Yang riwayat Ahmad, riwayat Ad-Darimi ya. Dari Abu Hurairah itu. Itu riwayatnya doif ya sebenarnya. Jadi tidak ada yang sahih mengenai syajaratul khuldi. Hanya ada ayatnya dari 120 surah Toha ya. Itu pun perkataan setan ya gitu. Sehingga kita tentunya sudah tahu tentang ini, maka jangan lagi mengatakan itu pohon khuldi ya. Ya jangan ya. Kalau sudah terlanjur
kita kan nggak tahu ya, ya sudahlah, wajarlah gitu, manusia ada saatnya tahu dan juga tidak tahu ya itu. Tapi kalau sudah kita tahu ini bukan pohon khuldi, ya sudah. Terus pohon apa? Jadi ada yang di tafsir Ibnu Katsir disebutkan pohon anggur ya. Pohon anggur. Dan juga tafsir yang lainnya. Tapi tidak ada yang sahih juga. Yang sahih dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwa tidak ada satupun dalil yang menyebutkan nama pohon ini. Jadi pohon apa? Ya sudah, pohon yang dilarang saja untuk memakan buahnya gitu. Itu saja. Jadi pohon yang dilarang oleh Allah kepada Adam untuk memakan buahnya. Sudah simpel gitu ya. Nggak perlu mencari-cari ini buah apa, ini pohon apa. Karena sudah jelas riwayat-riwayatnya tidak sahih gitu. Siap ya. Jadi jelaskan pada umat kebenaran gitu ya. Jangan berdalil pada hadis yang lemah. Udah doib-doib oke hadis gitu ya. Salah itu ya. Doib-doib oke hadis. Sekarang begini Pak. Ya. Ada nih ya, orang nih ya. Ini saya ibaratkan ya. Ada orang nih, suka bohong. Suka bohong, berarti kita kalau berita bohong itu diterima atau tidak? Oh, ada bohong boge, beritanya, ya, kan gitu. Oh, berarti ngawadul oke berita gitu. Benar nggak kayak gitu? Tidak kan? Nah, jadi jangan pernah kita ada kata gini, doib oke hadis. Nah itu ya. Bahkan berita itu kan perlu kita olah, perlu kita cerna mana yang benar, mana yang hoax ya. Apalagi masih zaman ya. Itu si hoax gitu ya. Si hoax itu sedang zaman sekarang ya. Gitu. Begitu juga ilmu hadis. Itu harus teliti kita itu ya. Ngapain ada ilmu mustalah hadis? Coba. Para ulama itu cerdas membedakan mana hadis yang sahih, hasan, dhaif. Itu cerdas para ulama itu. Terus kalau kita tahu ada ilmu mustalah hadis, ngapain kalau bilang dhaif oke hadis gitu. Ya udah kita semua terima hadisnya gitu. Salah kan? Nah, jadi jangan pernah kita bilang dhaif oke hadis ya. Itu adalah perkataan yang wadul gitu ya. Perkataan kumaha tuh gitu mah ya. Wadul oke berita cenah. Wadul oke berita gitu ya. Ya sudah TV nanti semua berita hoax masukkan aja semuanya. Kan gitu. Nah, ya. Jadi jangan berkata dhaif oke hadis gitu. Hati-hati ya. Apalagi berkaitan dengan syirah. Nanti syirah berkaitan juga dengan akidah. Yaitu berbahaya ya. So, berkaitan nanti dengan surga. Kan? Surga yang mana? Tuh kan ini adalah akidah ya. Kita imani, kita yakini gitu. Tapi kita tidak ingkari. Tapi karena Al-Qur'an tidak menjelaskan ya sudah. Tawakuf gitu. Ya. Jangan mengatakan ini surga di dunia atau ini surga yang di lembah yang belantara dan sebagainya. Surga naon eta lembah belantara. Jadi disitulah ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat-ayat yang mutasyabihat gitu, ayat-ayat yang samar tidak diungkapkan isinya. Allah sengaja tidak mengungkapkannya karena untuk menguji kita sebagai hambanya. Nah itu jelas ya. Jadi pohon apa? Ya sudahlah, pohon yang terlarang ya gitu, pohon yang terlarang saja gitu.
Baik ya, waktunya tinggal sedikit lagi nih ya. Kita lanjutkan saja. Jadi jelas dalam ayat 35 ini Nabi Adam dan istrinya disuruh untuk tinggal di surga dan menikmati makanan di sana, mensyukurinya, serta tidak memakan pohon yang terlarang. Kemudian kisahnya nanti berlanjut di ayat 11 surah Al-A'raf. Nih ya, silakan tulis ya. Nah ini. Jadi setelah wala taqrabah hadis sejarah fatakuna minadz zalimin. Gitu. Jadi ini selalu diulang-ulang ya. Dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-A'raf nih, ini sama nih ya. Summa qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis alam yakun atau lam yakun minas sajidin gitu. Itu selalu diulang-ulang kisah Nabi Adam itu. Kisah Nabi Adam yang paling mudah diingat ya. Gitu. Ya, yang paling mudah untuk diingat. Berbeda dengan kisahnya Nabi Ibrahim, itu panjang gitu ya. Kisahnya Nabi Musa itu panjang. Kisahnya Nabi Muhammad lebih panjang lagi. Tapi walaupun kisah Nabi Adam itu panjang, tapi kita mudah mengingatnya. Ya, nanti bisa terasa oleh antum ya. Jadi itu tentang Sajaratul Khuldi beres ya. Jadi tidak ada yang sahih ya. Baik. Nah, ini kita balik lagi ya. Kan sebelum ayat ini, ayat 35 ada penjelasan bahwa setan tidak mau bersujud kepada Adam alaihis salam. Ya. Ini di waktu kita 8 menit lagi ya. Sedikit menjelaskan dalam surah Al-A'raf yang menjelaskan ayat itu. Jadi setan itu, iblis itu adalah ilam yakum minas sajidin, tidak termasuk orang yang bersujud. Iblis dari golongan jin ya. Kemudian Allah berfirman padanya, qala ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min narim wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menyebabkan menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah gitu. Jadi ini adalah kedengkian dan juga sifat iblis adalah sombong. Aba was takbar ya. Gitu. Dijelaskan juga dalam surah Shad yang kemarin ya sudah dijelaskan. Qala fahbito minha fama yakunu laka anta takabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi ini adalah orang bisa jadi terhina ketika tidak taat kepada Allah. Ini adalah yang juga dialami oleh iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Maka Allah hinakan iblis karena kesombongannya. Kemudian Allah melanjutkan lagi. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun.
Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari dibangkitkan. Kemudian dijawab lagi oleh Allah, qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, benar kamu termasuk orang yang diberi penangguhan. Qala fabima aqwaitani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Maka iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Jadi memang mirip dengan surah Shad ya, ayat-ayat yang terakhir. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Nah, nanti di sini bagaimana lanjutannya adalah sama ya. Sama nih. Kita lanjut nih ya sampai ayat 19 ya. Qala khruj minha maz'umam madhuro. Laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in. Wa ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah fakula min haitsu si'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Allah firman, keluarlah kamu dari sana surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa yang di antara mereka mengikutimu, pasti aku akan isi neraka jahanam dengan kamu semua. Dan Allah berfirman kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu sukai, yang kamu berdua sukai. Tapi janganlah kamu berdua dekati pohon ini. Ya. Apabila didekati, kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, bagaimana lanjutannya? Insya Allah nanti kita kupas lagi ya. Kupas kulit dan isinya. Ya. Baik, mungkin itu saja dahulu ya. Karena ini masih panjang ayatnya ya. Sekitar 5 lagi kita bacakan. 5 lagi kita bacakan ya. 11 sampai 25 tuh. 5 lagi kita bacakan, nanti kita kaji di kisah Nabi Adam. Selanjutnya besok insya Allah kita lanjut tentang doa meminta ampunan bagian yang ke-9 ya. Barakallahu fikum wa lafu minkum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.